Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Gloria dalam acara Bincang-Bincang Hangat pada malam hari ini. Menyikapi kasus yang tengah viral pada beberapa minggu belakangan ini terkait dengan permasalahan keluarga dari keluarga Anang Hermansyah dan juga Raul Lemos, yakni anak-anak dari Anang Hermansyah dan Krisdayanti, yaitu Aurel dan Azriel, dan juga bersama dengan Krisdayanti dan Raul Lemos. Permasalahan yang terjadi adalah permasalahan keluarga yang terkait dengan masalah komunikasi. Bersama saya pada malam hari ini telah hadir Bapak Daniel. Beliau sebagai pembimbing rohani sekaligus konselor. Selamat malam Bapak. Ya, selamat malam. Baik Bapak, dari perbincangan kita tadi di belakang layar terkait dengan permasalahan ini, menurut Bapak, dari sudut pandang Bapak sendiri, kira-kira pendapat Bapak apa dalam menyikapi kasus ini? Baik, saya kira ini satu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Berhubung dengan persoalan keluarga, hubungan antara anak dan orang tua, dalam hal ini Aurel adiknya bersama dengan ibu mereka Krisdayanti. Dan saya sebagai seorang tokoh rohaniawan, seorang pembimbing rohani sekaligus seorang konselor, tentunya ketika saya menyikapi atau mendengar mengikuti juga kasus ini, maka bagi saya ini sebenarnya di kategori ini masalah keluarga. Dan sekalipun ini baru viral beberapa 1-2 minggu ini, tapi sebenarnya bagi saya ini masalah lama. Sebenarnya yang menjadi akar persoalan dari keretakan hubungan antara orang tua dan anak ini, akar persoalannya adalah masalah perceraian antara Anang Hermansyah dan juga Krisdayanti. Kita sama-sama tahu apapun agama kita, tetapi ketika kita sudah mengambil keputusan untuk masuk di dalam lembaga pernikahan, maka itu mengikat. Dan apalagi kalau kita sudah diberikan atau dikaruniakan oleh Tuhan itu anak-anak. Dan ketika kita tidak bisa mempertahankan kehidupan rumah tangga kita dan sampai berakibat kepada perceraian, maka ini dampak yang paling buruk adalah berakibat kepada anak-anak. Dan apa yang dialami oleh Krisdayanti dan kedua anak ini merupakan sebuah akumulasi dari satu persoalan yang pada kulminasinya ini sudah merupakan persoalan yang memang benar-benar sudah terpendam begitu lama. Sederhana sebenarnya kalau saya ikuti, anak-anak ini hanya menyampaikan selamat Idul Fitri, minal izin al faizin kepada ibu mereka, dan yang mereka harapkan itu adalah ibu mereka itu bisa cepat merespon itu, tapi seakan-akan tidak ada respon. Yang mereka butuhkan ini kan quality time, antara waktu yang sangat full antara orang tua dengan anak. Tetapi ini tidak mungkin terjadi karena Krisdayanti sudah punya kehidupan, sudah punya suami dan juga anak-anak. Demikian juga Anang juga sudah punya istri dan juga keluarga. Namun hal yang paling kita lihat ini bahwa bagi kedua anaknya ini mereka tidak mau tahu dengan keadaan apapun. Mereka tahu Krisdayanti itu adalah ibu mereka. Jadi di sini letaknya kita lihat bahwa ini juga proses pembelajaran bagi semua kita masyarakat Indonesia pada umumnya dan pada khususnya kepada mereka yang sudah berumah tangga. Hati-hati dengan yang namanya perceraian. Karena ada satu bagian yang tentunya kan jadi korban, yaitu anak-anak. Dan akibatnya fatal seperti ini. Dampaknya seperti ini. Apalagi kalau kita ikuti ini kan dia sudah menjadi konsumsi publik. Sudah menjadi konsumsi publik dan sudah menjadi rahasia umum. Artinya semua orang, netizen sekarang yang kasus-kasus begini diburu. Jadi akhirnya hal-hal yang merupakan privatisasi keluarga bisa terungkap di media, dan bagi saya ini hal yang sangat negatif. Pelajaran yang perlu kita ambil bagi saya hari ini adalah bahwa
hubungan antara anak dan orang tua itu sangat penting. Hendaknya orang tua punya waktu dengan anak-anak, dan kemudian berikanlah ruang kepada anak-anak, mereka bisa mencurahkan isi hati mereka. Ini sebenarnya curahan isi hati yang sudah terpendam begitu lama. Karena belum tentu Krisdayanti ketika menikah anak-anak setuju. Tapi ya bagaimana, mereka istilahnya ngalir aja. Nah, belum tentu juga waktu anak menikah lagi mereka setuju. Belum tentu juga, dan ini mereka mau dibilang sudah ada luka lama, sudah ada kepahitan. Ya, mereka sudah sakit, kesakitan ini sudah mereka pendam begitu lama. Ini tinggal pemicunya saja. Jadi kan sederhana, cuman mereka butuh mama punya waktu, bisa ketemu. Sampai kan Aurel bilang, "Ma, kalau bisa hubungi saya, kalau nggak bisa ketemu, kita komunikasi lewat Zoom aja." Begitu luar biasanya kerinduan dari anak-anak. Bagi saya ini nggak ada yang salah. Karena sebagai seorang anak dia butuh ibunya yang melahirkan dia. Tetapi bagi Krisdayanti ini persoalan, karena dia harus membagi waktu antara dia dan suaminya dan anak-anak yang ada. Di satu sisi dia juga nggak mau nanti suaminya nanti nggak enak dan lain sebagainya. Nah, sehingga ketika suaminya protes, dia masuk di dalam percakapan ini. Ya, kita nggak bisa pungkiri apa-apa, karena memang itu kenyataannya dia, Krisdayanti adalah istrinya. Akhirnya kita lihat bahwa polemik ini bergulir, dan kita lihat fenomena seperti ini kan tidak enak. Nah, karena itulah sebabnya mari kita belajar dari kasus ini. Yang pertama, nah, kalau ada hal-hal yang bersifat keluarga, kita tidak perlu berkeluar. Lalu kemudian tidak perlu sampai jadi konsumsi publik lah. Nah, dikomunikasikan dengan baik. Jadi anak-anak ini yang menjadi korban, sehingga mereka mencurahkan isi hati mereka, kesakitan yang mereka alami selama ini mereka curahkan, dan dia menjadi konsumsi publik seperti ini. Ya, harapan kita ini hubungan orang tua dengan anak, semoga kesalahpahaman ini bisa kembali difasilitasi dengan baik. Ada langkah-langkah persuasif mungkin untuk mereka bisa selesaikan kekeluargaan, sehingga hubungan antara orang tua dan anak akan kembali terjalin. Baik, lalu bagaimana tanggapan Bapak sendiri terkait dengan sikap komunikasi dari Raul Lemos yang dikatakan Azriel bahwa beliau memaki-maki Azriel dan Aurel dalam via telepon, yang sampai dikatakan Azriel akan diancam untuk membeberkan semua pembicaraan-pembicaraan dari Raul Lemos tersebut. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, tanggapan saya, kalau memang kalaupun hal ini memang benar seperti yang dikatakan, nah, bagi saya, sekalipun ini privatisasi, saya tidak terlalu bisa menjelaskan ini sedalam mungkin. Tapi kalaupun mungkin ini terjadi, mungkin jalan keluar yang paling terbaik adalah kembali menjalin komunikasi lagi untuk bagaimana masalah ini cepat diselesaikan. Di satu sisi suami Krisdayanti ada sisi benarnya, di satu sisi anak-anak juga ada sisi benarnya. Maksud saya gini, karena dia menganggap bahwa Krisdayanti adalah istrinya, lalu dia melihat satu sisi anak-anak ini kok berbicaranya, cara ngomongnya tidak sopan dengan orang tua. Nah, jadi ya terbawa emosi mungkin sehingga bentuk kata-kata dan lain sebagainya. Namun ini perlu diklarifikasi lagi, kata-kata yang dalam bentuk bagaimana. Kalaupun ada kata-kata yang kurang baik, kurang sopan. Nah, yang pertama mungkin bagi saya sikap sebagai orang tua. Nah, sekarang kan Raul sudah menikah dengan mama mereka. Setidaknya dia harus menganggap mereka bahwa ini anak-anak saya juga, anak-anak dari istri saya juga, anak-anak saya juga. Saya mesti terima mereka sebagai anak kandung mereka. Jadi anak kandung saya. Jadi tidak menganggap bahwa anak-anak ini sebagai anak dari orang lain, nah, yang mencampuri urusan rumah tangganya. Nah, saya kira itu dari sikap orang tua, suami dari Krisdayanti. Jadi mari berusaha mulai menerima mereka lagi apa adanya. Lalu kemudian dari anak-anak sampai bahasa itu keluar mungkin ada sikap yang kurang baik. Jadi saya kira anak-anak juga kembali memperbaiki sikap. Lalu hal yang paling penting adalah harus saling mengampuni satu dengan yang lain, kemudian saling mengasihi lagi. Yang orang tua mengasihi anak-anak, kemudian yang anak-anak menghormati orang tua. Kesopan santunan itu merupakan budaya bangsa kita.
di dalam hal berkomunikasi, lalu kemudian di dalam hal bertutur kata dan juga bersikap. Saya kira demikian. Baik pemirsa, dari bincang-bincang malam hari ini bersama narasumber dapat kita tarik kesimpulan bahwa masalah keluarga adalah sebuah masalah yang memang sangat sensitif ya. Dan ini merupakan proses pembelajaran dari bincang-bincang kita pada malam hari ini, bahwa baik dari orang tua maupun anak sendiri pun memiliki rasa untuk saling menghormati, saling menghargai. Walaupun keluarga kita bukan lagi keluarga yang utuh, tetapi saya berharap bahwa setelah kita mendengarkan bincang-bincang malam hari ini dapat menjadi sebuah pembelajaran kepada pribadi kita masing-masing, bahwa pentingnya kita menghormati, saling menghormati, bukan hanya saja kita menghormati orang tua, tetapi kita menghormati orang lain juga. Baik Pak, mungkin ada pesan-pesan moral yang bisa disampaikan kepada pemirsa terkait dengan hubungan anak dengan orang tua ataupun hubungan sesama keluarga ataupun sesama teman. Bagaimana Pak? Ya, baik. Jadi yang menjadi pesan moral saya untuk kita semua, yang pertama dari peristiwa Krisdayanti dan kedua anaknya ini mari kita ambil ini sebagai satu proses pembelajaran buat kita, sehingga ketika kita akan berkeluarga, bahkan kita yang sudah berkeluarga sekarang, yang paling penting kita mesti menjaga keutuhan rumah tangga kita, karena itu juga akan berdampak kepada kebahagiaan keluarga dan juga anak-anak. Kemudian yang kedua, yang namanya masalah keluarga adalah masalah hal yang inti. Hubungan orang tua dan anak itu adalah hal-hal yang sangat sensitif. Oleh karena itu, jangan kita menjadikan hal ini menjadi konsumsi publik, tetapi justru mari dapat kita selesaikan dengan baik. Ketika ada persoalan, ada langkah-langkah persuasif yang kita ambil, sehingga semua persoalan antara orang tua, keretakan orang tua dan anak itu dapat diselesaikan dengan baik. Kemudian berikutnya adalah bahwa tentunya dari kasus-kasus perceraian, anak-anak yang menjadi korban dan pasti ada hidup dalam kepahitan dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu yang paling penting mari kita saling mengampuni, saling mengasihi satu dengan yang lain, dan kemudian lebih dari itu kita belajar dari semua peristiwa jalan kehidupan kita ini supaya dengan demikian ke depannya ada hal yang lebih baik lagi. Saya kira demikian. Baik, kita sudah di penghujung acara pada malam hari ini, dan terima kasih Pak Daniel untuk juga waktunya telah bergabung bersama kami di sini. Dan demikianlah acara ini. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk pemirsa yang telah mengikuti acara ini, dan saya berharap dari bincang-bincang ini kita bisa mengambil pelajaran dari sisi positif, sisi negatif, semua bisa kita pelajari, baik itu di lingkungan keluarga maupun di lingkungan pertemanan kita. Terima kasih, saya Gloria pamit undur diri.